Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam merayakan hari raya Idul Adha. Orang seringnya menyebut hari raya kurban ya, dan ini adalah kesempatan kami ya setelah berpuasa sehari sebelumnya ya, kemudian juga mengikuti sholat Idul Adha dan kesempatan untuk berbagi kepada sesama ya yang memang membutuhkan gitu ya. Dan ini tentu satu ajaran yang sangat mulia dari agama Islam. Oke, seperti apa? Mari kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Oke, jadi saya tuh sholat Idul Adhanya tuh sebenarnya di masjid depan rumah, namanya Masjid Al Ihsan, Kelapa Gading. Nah, biasanya itu untuk yang perempuan gitu memang sholatnya itu di luar ya. Dan kebetulan saya paginya masak dulu gitu ya, sampai kemudian tiba di sana belum mulai sih ya, tapi saya jadi dapat barisan di belakang. Nah, kemudian sholat pun segera dilaksanakan setelah ada laporan panitia tentang jumlah hewan kurban yang diterima. Kemudian juga dilanjutkan dengan sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, sebagaimana juga pada umumnya ada khutbah ya, khutbah Idul Adha yang menyampaikan pesan-pesan positif dari ajaran Nabi Ibrahim ya, perintah Allah ketika menyembelih dan bagaimana Islam itu mengajarkan untuk berbagi ya. Ini sesuatu yang tentu menyentuh dan dilanjutkan dengan berdoa dan sholat pun berakhir ya. Seperti apa nih suasana sholat Idul Adhanya sampai berakhirnya khutbah ya dan bersalaman? Mari kita simak dalam video berikut ini.
manusia. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahilhamd. Mudah-mudahan pada Idul Adha Ibnul Mubarak atau yang dikenal dengan Ibnul Mubarak, beliau suatu ketika hendak melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau melakukan perjalanan dengan mengendarai seekor keledai. Kemudian nyampailah di negeri Kufah. Kufah itu berada di Irak. Ketika nyampe di sana, Abdullah Ibnul Mubarak kemudian ketemu dengan seseorang perempuan yang sedang memasak seekor itik, dan itik itu adalah itik bangkai. Kemudian berpikirlah Ibnul Mubarak, ulama besar ini, bahwa ternyata perempuan Irak suka memakan bangkai. Maka kemudian beliau menjadi tidak tenang. Pada saat perjalanan menuju haji, kemudian kembali lagi dan perempuan itu, wahai ibu, bahwa ini bukan makanan yang halal, tapi ini adalah makanan yang haram. Kemudian ibu itu mengusirnya. Kemudian Ibnul Mubarak kembali lagi dan menasihatinya setelah berulang-ulang. Kemudian ibu itu mengatakan bahwa saya memakan bangkai ini, saya punya anak dan saya seorang janda, saya hanya punya tubuh yang sudah hampir roboh, dan saya kemudian memasak bangkai ini agar bisa menghidupi anak saya, menghidupi saya yang tidak bisa memakan daging, yang tidak bisa memakan makanan yang halal, karena tidak punya uang, karena tidak punya apapun. Maka kemudian seorang ulama besar tersebut, Ibnul Mubarak, bergetar hatinya. Kemudian beliau kembali lagi dan menyerahkan semua bekal-bekal untuk kemudian beliau bawa haji, termasuk kendaraannya, diberikan kepada perempuan tadi. Wahai ibu, ambillah ini semua buat menafkahi anaknya, buat makan anaknya, buat makan ibu, buat kebutuhan ibu. Akhirnya Ibnul Mubarak pun tidak jadi berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kemudian Ibnul Mubarak tahu bahwa melaksanakan tanpa melaksanakan ibadah haji, tanpa melaksanakan ibadah haji, gara-gara ibadahnya kepada udah rumah ya. Secara kebetulan nih saya hanya berdua si bungsu, jadi kami berdua menikmati makanan yang sudah saya masak. Saya itu masak opor ya, opor ayam kampung. Saya kasih telur dan juga tahu, lalu memasak oseng buncis, dikasih tahu juga ya. Oseng buncis ini dioseng biasa lah, pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Nah, berikutnya kita ada buah ya, pir maupun jeruk ya. Juga nggak lupa nih, kalau makan opor pakai ketupat ya, pasti harus ada ketupatnya. Dan setelah ketupat ya, orang sering kali tentu aja yang nggak pernah lupa adalah kerupuk ya. Seperti apa? Mari kita lihat nih masakan John juga saat saya menikmati makan hanya berdua dengan si bungsu. Jadi saya mau makan opor ayam, tapi ada telur, ini ayam kampungnya, lalu ada sayur oseng buncis, lalu ada tempe mendoan nih ya, tempe mendoannya kecil, kemudian ini ada tahunya juga ya. Oke, ditambah tidak lupa yaitu kerupuk. Oke ya. Ketupat. Saya masak sendiri. Saya campur-campur saja sekalian. Ini ayam kampungnya.
dimasaknya lama, jadi udah lunak, gak keras. Kan kalau ayam kampung bisa keras ya, ini udah enggak. Oke, saya akan habisin makan saya ya. Setiap Idul Adha setelah sholat pasti kita semua sekeluarga makan ya, makan. Dan karena cuma berdua bermanfaat, jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Selamat Idul Adha untuk semua ya, semoga berkah rahmat Allah selalu menyertai setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk di like, share, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Ikuti terus video-video saya berikutnya.